Selamat pagi anak-anak, namo sayang budaya, namo budaya. Baik, pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang meneladani para siswa utama Buddha, yaitu yang Arya Anuruddha, yang Arya Kondana, dan yang Arya Upali. Yang pertama itu kita membahas tentang yang Arya Anuruddha. Anuruddha terkenal dalam mata. Ia adalah putra dari Amitodana, saudara sepupu Buddha. Ia mempunyai saudara kandung bernama Mahanama dan saudara satu ayah lain ibu dari Ananda. Wajahnya tampan, alisnya lurus dan bentuk hidungnya bagus. Ia ahli dalam seni bela diri dan olahraga. Ia memiliki fasilitas seperti yang dimiliki Pangeran Siddhartha. Anuruddha terbiasa dalam hidup kemewahan, merasa sulit untuk hidup sebagai samana atau sebagai biku. Namun Mahanama memujuknya. Lalu Anuruddha meminta izin dari ibunya untuk menjadi biku. Ibunya yang amat menyayanginya mula-mula menolak izin dari yang Arya Anuruddha dan akhirnya memberi izin untuk menjadi seorang samana. Anuruddha yang berlatih dengan tekun akhirnya mencapai kesucian arahat. Oleh karena itu, ia mendapat gelar yang Arya atau yang suci. Namun, latihan yang demikian harus atau keras menyebabkan gangguan pada matanya, sehingga tidak dapat melihat. Menjelang parinibbana Buddha menyampaikan kata-kata terakhir, yaitu, "Oh biku, dengarkanlah baik-baik nasihatku. Segala sesuatu yang terdiri atas paduan unsur-unsur akan hancur kembali. Karena itu, berjuanglah dengan sungguh-sungguh." Ketika Buddha mencapai mahaparinibbana, yang Arya Anuruddha mengucapkan syair sebagai berikut. Dengan tiada napas, tetapi dengan keteguhan hati, bebas dari keinginan dan tenang, demikianlah sang Bagawa mencapai mahaparinibbana. Tak gentar menghadapi saat mautnya, batinnya memperoleh kebebasan bagaikan api lampu yang padam. Petapa Kondana terkenal sebagai peramal ulung atau pemulung dan siswa pertama mencapai kesucian tertinggi arahat. Ia pernah meramalkan Pangeran Siddhartha sewaktu bayi kelak akan menjadi Buddha. Dan beliau adalah siswa pertama yang mencapai kesucian tertinggi. Kondana adalah anak seorang Brahmana, keluarga yang sangat kaya di Dawatu dekat Kapilawastu. Ia lahir sebelum Buddha. Ia kemudian disebut dengan nama keluarganya Kondana atau Kondanya. Ia belajar 3 Weda dan ahli dalam meramal dengan ilmu membaca wajah. Selama 12 tahun, Kondana berdiam di tepi Mandakini, Candatawana hingga akhir kehidupannya. Gajah-gajah di hutan bergantian untuk membawa makanan untuknya dan merawatnya. Setelah Kondana meninggal, semua menangis. Pada saat kremasi dilakukan, hadir 8.000 gajah dengan Dewa Nagata di kepala mereka. Di tepi hutan atau selanjutnya kita akan membahas tentang yang Arya Upali. Di tepi hutan mereka menyuruh Upali mencukur rambut mereka. Kemudian mereka melepaskan baju mereka yang mewah seperti perhiasan, lalu mengenakan jubah yang telah disiapkan. Mereka memberikan baju dan perhiasan itu kembali kepada Upali dan menyuruhnya kembali ke Kapilawastu. Upali mendapati dirinya sendirian dengan barang-barang berharga di dekatnya. Dengan gemetar dipungutnya barang-barang itu, namun ia berpikir kalau ia membawa pulang barang-barang itu tentu orang-orang akan mencurigainya dan ia akan dituduh mencuri barang-barang itu. Kemudian ia bertanya, mengapa keenam bangsawan muda itu mau meninggalkan kehidupan keduniawian untuk memasuki kehidupan suci. Ia teringat sabda Sang Buddha, semua penderitaan di dunia ini lahir karena nafsu keinginan. Bila nafsu keinginan tidak dilenyapkan,
Kedamaian pikiran sulit dicapai. Dengan sikap rendah hati, Upali selalu menerima apa yang dikatakan orang dengan baik dan melakukan segala hal yang dengan sungguh-sungguh. Belajar dan melaksanakan semua aturan dengan baik melebihi para biku lainnya. Pada suatu kali, Upali memohon izin untuk tinggal di dalam hutan untuk melatih diri dalam meditasi. Selanjutnya, yang ada Upali adalah siswa utama Buddha yang sangat terkenal dalam menjaga aturan moralitas atau sila. Upali selalu rendah hati dan melaksanakan semua aturan kebikuan dengan baik, melebihi para biku lainnya. Suatu ketika Upali memohon izin tinggal di hutan untuk berlatih meditasi, tetapi tidak diizinkan oleh Buddha. Upali harus tetap berada dalam sangga, penjaga sila dan penuntun bagi biku-biku lainnya di bawah bimbingan Buddha. Akhirnya, Upali bertemu seorang biku tua yang sedang sakit, lalu menyembuhkannya dengan minuman anggur. Buddha mengizinkan bahwa orang sakit dikecualikan dari aturan yang melarang minuman-minuman yang diragi atau yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya tentang meneladani para siswa utama Buddha yang Arya Anuruddha, Kondana, dan Upali. Semoga penjelasan sedikit yang dapat saya sampaikan ini semoga bermanfaat. Akhir kata dari saya, Sape Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Akhir kata, Namo Sang Hyang Adi Budaya.